Hi Jason Learners, welcome back to Jason Translation YouTube channel. So, kita balik lagi untuk membahas TOEFL. Dan kali ini kita masih di dalam seksi listening skill. Dan untuk membuat kalian lebih memahami skill ya dalam mengerjakan soal TOEFL, terutama untuk listening lebih mudah, kalian perlu banget menonton video ini sampai selesai. Kita berada di sesi keempat atau skill keempat untuk listening section. Dan untuk skill ini, perhatikan, kita akan membahas seputar draw conclusion about who, what, and where. Jadi nanti narator akan menanyakan who, siapa, atau kita akan menebak kira-kira laki-laki atau perempuan itu pekerjaannya apa gitu. Atau kemudian what, apa yang akan mereka lakukan, biasanya seperti itu. Lalu kemudian kata where di sini menanyakan di mana kira-kira percakapan itu diambil. Untuk memastikan konteksnya, coba perhatikan contoh soal berikut. I didn't bring my laboratory manual today. You can share mine. Today we're conducting the experiment on photosynthesis, and we can work together. Where does this conversation probably take place? Apa yang kamu dengar? Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, Jasin akan berikan cara mengerjakan tips ini. Oke, yang pertama, perhatikan pertanyaan dari narator. Jadi, perhatikan pertanyaan dari narrator. Biasanya akan ada 3 pertanyaan question words atau yang kita sering sebut sebagai WH question. Oke. Nah, dan umumnya WH question ini berupa who, siapa, what, apa, where, dan di mana. Tips yang ketiga, who. Nah, apabila yang ditanyakan adalah who, ini berarti menanyakan siapa yang berbicara dalam percakapan. Contohnya, who is probably talking? Siapa yang mungkin sedang berbicara? Atau yang keempat ini tipsnya adalah what. Biasanya menanyakan apa yang dilakukan oleh pembicara. Kira-kira, what will he or she probably do next? Jadi, apa yang mungkin kiranya akan dilakukan oleh pembicara. Dan yang terakhir adalah where, di mana. Biasanya menanyakan di mana kiranya percakapan itu dilakukan. Contoh soalnya seperti where does the conversation probably take place? Oke, jadi di mana kira-kira percakapan itu terjadi? Dari apa yang tadi kamu dengarkan, mari kita bahas. Jaga dulu ya jawabannya. Apakah jawaban kalian benar atau salah? Kita nggak tahu. Alright. Jadi apa yang tadi kalian dengarkan adalah seperti ini. Perempuannya bertanya. I think menyatakan sesuatu, nggak bertanya. I didn't bring my laboratory manual today. Jadi perempuannya nggak membawa buku manual atau buku pedoman laborat hari ini. Lalu kemudian laki-lakinya menjawab, kamu bisa barengan sama punyaku. Hari ini kita melaksanakan eksperimen fotosintesis dan kita bisa bekerja bersama. Lalu kemudian naratornya bilang, di mana percakapan tersebut mungkin terjadi? Yang pertama jawabannya, in a photograph studio, B, in a biology laboratory, C, in an office, or D, in the library. Kira-kira yang mana? Untuk menjawabnya, tentu saja kita harus perhatikan kata-kata apa yang diucapkan oleh pembicara. Gitu. Coba perhatikan di sini ada kata my laboratory manual, lalu kemudian experiment on photosynthesis. So, ini sudah cukup ya. Jadi dari 2, mulai dari laboratory manual, lalu kemudian experiment. Oke, 2 kata kunci kalau mau perlengkap kembali ya photosynthesis. Oke. 2 frase ini atau 2 kata kunci ini sebenarnya bisa memberikan kita asumsi bahwa percakapan terjadi di biology laboratory. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Oke? Good. Kalau semisal sudah kita menjawab pertanyaan dari narrator tentang where, kali ini kita akan mencari tahu contoh soal yang lain. Perhatikan audio berikut. This is Flight 707 requesting permission to land. Flight 707, you are cleared for landing. Who is the man? Nah, yang kalian dengarkan tadi adalah
This is flight 707 requesting permission to land. Jadi ini adalah penerbangan 707 meminta izin untuk mendarat. Lalu kemudian perempuannya menjawab, penerbangan 707, you're cleared for landing. Jadi boleh melandas gitu. Lalu kemudian naratornya bertanya, who is the man? Jadi siapa laki-laki tersebut? Yang ditanyakan adalah siapa laki-laki ini. Coba kamu perhatikan kata kuncinya di sini. This is flight. Kata flight itu artinya penerbangan. Oke, lalu kemudian requesting permission to land. Jadi dia meminta izin untuk mendarat. Tentu saja, berarti dia adalah orang yang mengemudikan pesawat. Maka bisa kita bilang jawabannya adalah yang A. He is a pilot. Kalau misalnya yang B, he is a flight attendant, it's impossible. Karena flight attendant atau pramugari tidak perlu menanyakan permisi atau menanyakan izin untuk mendarat. Kemudian yang C, he is a member of the ground crew, itu juga bukan. Yang D, he works clearing land, juga bukan. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Selanjutnya, You want to do the dishes now or later? I'd rather put them off as long as possible. What will the man probably do? oke, good. Jadi yang kalian dengarkan tadi, semisal adalah, do you want to do the dishes now or later? I'd rather put them off as long as possible. Okay, and what would the man probably do? Jadi, kiranya apa yang akan dilakukan oleh laki-laki tersebut? Berarti kita harus perhatikan dulu. I'd rather put them off as long as possible. Jadi, di sini kata kuncinya adalah put them off, atau them di sini merujuk pada the dishes. Okay? Alright? Okay? Okay, very good. Nah, kamu tahu nggak arti dari do the dishes now or later? Jadi, arti dari the dishes ini mau cuci piring nggak gitu, atau mencuci barang-barang ya yang dibuat makan seperti itu. Oke, coba kita perhatikan pada pilihan jawabannya. Di sini ada A, wash the dishes immediately. B, use as many dishes as possible. C, wash the dishes for as long as possible. And D, wait until later to clean up. Oke, nah coba kalian perhatikan. Konteksnya adalah what would the man probably do? Apa yang akan dilakukan oleh laki-laki tersebut? Kalau kita perhatikan di sini, wash the dishes immediately. Kalau di sini put them off. Put them off ini artinya menunda. Oke, put them off artinya menunda. Nah, kita sudah melewati skill 1, 2, dan 3. Dan tentu saja, skill yang pertama, perhatikan pada orang kedua. Yang skill kedua, coba mencari sinonim. Dan yang ketiga adalah hindari suara yang mirip. Gitu. Oke, coba perhatikan di sini. Wash the dishes immediately. No. Oke ya, karena di sini ada kata put them off. Use as many dishes as possible. Nah, mungkin kita mendengarkan, kata as possible di sini, seperti halnya di sini. Alright, tapi ini bukan jawabannya. Lalu kemudian wash the dishes for as long as possible. Jadi mencuci piring-piring ya selama mungkin. Tidak, kata put them off, menunda, itu artinya seperti halnya menunggu atau postpone. Maka yang C ini berkebalikan atau kita sebut sebagai antonym, maka bukan jawabannya. Dan tentu saja karena ada similar sound seperti ini, coba kita hindari. Dan yang terakhir adalah D, wait until later to clean up. So, menunggu sampai nanti buat nyuci. Oke, so jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Karena dari sisi similar sound, kita bisa hindari. Dan tentu saja kata put them off ini memiliki similarity dengan wait. Nah, sekarang waktunya kita mencoba untuk mengerjakan soal yang lain. Semoga ini bisa mengasah kemampuan kalian dalam mendengarkan, oke? Number 4. How much of a tip should I leave? Oh, $1's plenty. The service wasn't very good. Where does this conversation probably take place?
Number 5. Can I pick up my shoes on Tuesday? I need them for a party that night. They should be fixed by then. Who is the man? Number 6. Did you get pictures of the lions? Yes. And now let's go to the other side of the park. I want to see the exotic birds. Where does this conversation probably take place? Number 7. Could you put the letters in the pending file now? Yes, then I can answer them tomorrow. What will the woman probably do tomorrow? Number 8. The lights are flashing and everyone's going in. We should take our seats now before the second act starts. Where does this conversation probably take place?